saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan channel Kristenku Inspiratif. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Daud Tony. Dan di sini Pak Daud Tony angkat bicara dan turun tangan bagi menteri yang mantan menteri, bisa dibilang mantan menteri yang menjelekkan masa jabatannya dulu atau masa kabinetnya, dan adalah orang yang melanggar kode etik, dan dia juga pengkhianat negara. Dan ini Pak Daud Tony bilang karena dia sudah pernah mengikuti masa-masa itu. Karena Pak Daud Tony juga lama ya untuk menjaga presiden, dia tahu aturan-aturan dan di sini Pak Daud Tony geram. Ada mantan menteri yang menjelek-jelekan masa kabinetnya dan juga menjelekkan Pak Presiden, yaitu Joko Widodo. Nah, di sini juga Pak Daud Tony angkat bicara buat yang menteri-menteri yang mengundurkan diri, apakah itu benar atau tidak. Dan langsung saja mungkin ya kita ke pembicaraannya bersama Bapak Pendeta Daud Tony dan juga Pastor Jonas ini, dan langsung saja kita simak videonya. Salam jemaat Tuhan yang terkasih, terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Shalom, malam Pak Daud. Halo. Jonas. Siap, selamat malam Pak. Mari kita doa ya Jonas. Baik Pak. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas gelapan. Kuasa Yesus bekerja, laut kami semua Tuhan, demi nama Yesua HaMashiach, amin. Amin. Apa kabar Pak Daud? Baik Jonas. Luar biasa. Jonas, Ya Pak. sekarang ini kan baru ada isu. Isu baru lagi. Ya, berapa menteri mau mundur. Loh. Wah. Kan baru isu. Rombongan Pak. Ya ada menteri lah, 1 atau 2 ya. Oh. Nah, ini pengalaman saya ya Jonas ya. Iya Pak. 2013 setelah almarhum Jenderal Edi Wibowo pensiun purna tugas. Nah, waktu itu saya mau berhenti Jonas. Iya Pak. Tetapi tidak boleh Jonas. Kenapa? Karena harus ada mempersiapkan masa transisi presiden. Oke. Jadi gini Jonas, selama 8 bulan itu, ini pandangan saya Jonas ya. Ya. Selama 8 bulan ke depan, jadi itu menteri maupun presiden tidak boleh melakukan kebijakan strategis. Oke. Menteri dan presiden ya. Presiden maupun menteri sifatnya hanya melanjutkan program yang dilakukan mereka yang belum selesai untuk diselesaikan pada waktu setelah presiden terpilih pelantikan. Ya. Jadi tidak boleh berhenti di tengah jalan, itu tidak baik. Sebabnya apa? Artinya tidak tanggung jawab dengan program yang sudah dijalankan. Ya, setuju. Nah, jadi
kalau menteri itu kalau mundur itu kurang baik karena harus bertanggung jawab menyelesaikan sampai tugasnya selesai. Ya. Karena ingat selama 8 bulan tidak boleh mengambil kebijakan yang strategis. Ya. Hanya melanjutkan ya Pak ya. Menyelesaikan. Ya, menyelesaikan. Jadi ibaratnya karena seperti Pak Presiden Pak Jokowi Dodo itu ya, itu dia harus sudah siap-siap berapa bulan lagi untuk packing-packing barang-barangnya. Oh. Karena harus siap untuk keluar dari istana. Nah, kan Iya Pak. pergantian presiden. Ya. Nah, presiden yang baru yang ke istana kan. Iya. Tapi itu setelah Nah, otomatis pelantikan Pak Pak. Jokowi sekarang kan sudah siap-siap untuk packing-packing kan. Karena apa? Karena kan diganti presiden selanjutnya. Betul. Jadi sifatnya itu Pak Jokowi pun tidak boleh mengambil suatu keputusan strategis. Iya. Nah, kecuali ada pengecualinya, Jonas. Sesuatu yang urgent gitu Pak ya. Sangat urgent, yaitu misalnya perang atau terjadi pemberontakan atau terjadi kekacauan di dalam negeri atau di luar perang dengan luar negeri. Nah, itu baru mengambil keputusan strategis. Selama tidak ada yang namanya itu perang atau pemberontakan, terjadi mau chaos atau terjadi huru-hara, nah tidak boleh mengambil keputusan strategis. Karena kalau itu kan kasihan presiden yang ganti nanti, pusing. Yang terpilih. Ya. Yang terpilih. Nah, makanya waktu saya sama Pak almarhum Jenderal Edi Wibowo itu di stop, tidak boleh mundur. Oh. Nah, karena saya harus melanjutkan tugas itu sampai pelantikan presiden baru. Saya baru selesai. Dari situ saya baru mengerti, Jonas. Jadi kita ini kalau sudah mengabdi untuk negara harus bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tugas kita sampai selesai. Nah, menurut Jonas gimana? Setuju Pak. Apalagi tugas untuk negara. Dan yang kedua, pantang bagi seorang prajurit atau seorang negarawan yang menjelekkan instansi yang dipimpinnya setelah mau keluar atau mundur. Nah, artinya dia tidak bertanggung jawab. Ya. Itu namanya pencitraan. Jadi seorang menteri atau presiden itu harus menyelesaikan program yang sudah dirancangkan sampai masa transisi selesai. Iya. Nah, itu namanya tanggung jawab. Dan tidak boleh kita ini menjelekkan atau ngata-ngatain atau bongkar sana bongkar sini dengan instansi atau tempat yang kita bekerja. Ya. Itu ada yang namanya kode etik. Iya. Nah, kalau dia bongkar boroknya sendiri instansinya, berarti kan dia gagal. Makanya mundur. Iya. Artinya mau cari kambing hitam. Oh. Bagaimana menurut Jonas? Makanya isunya ini ada beberapa yang mau mundur itu Pak ya. Isu-isu aja sih. Tapi benar atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi ingat Jonas, kalau ada menteri yang mau mundur,
Yang nunggu tuh ganti banyak banget, ratusan ribu. Misalnya ada satu menteri yang mundur, yang nunggu, yang lebih pandai, yang lebih disiplin, yang lebih pinter, itu banyak di Indonesia. Tapi ada tapinya, tidak ada kesempatan atau belum ada kesempatan. Saya pun kalau disuruh jadi menteri ya mau, tapi ada tapinya, tidak akan milih saya karena saya tidak ada potensi. Tuh, potensinya Pak Daud kan banyak. Tidak ada potensi di situ untuk mimpin suatu lembaga gitu loh, Jonas. Karena saya kan tidak bisa manajemen gitu loh. Jadi kalau ada yang bargaining atau nakut-nakutin mau mundur, nah yang mau ganti itu ratusan ribu. Banyak. Bahkan lebih pandai, lebih pinter, lebih muda, lebih canggih. Jadi artinya tidak baik kalau seorang itu mundur karena apa, Jonas? Tidak menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Ya. Jadi seorang menteri atau seorang pejabat atau seorang prajurit dalam tugasnya harus menyelesaikan sampai selesai. Ya. Dan tidak boleh membocorkan rahasia negara. Ya, walaupun sudah mundur nggak boleh apapun jelek-jelek. alasannya. Ya. Karena kalau membocorkan rahasia negara, nah ingat, kita itu kan rumah tangga, kan harus saling melengkapi. Kalau ada kelemahan, harus kita berusaha untuk menyelesaikan supaya kelemahan itu menjadi berkat, betul? Betul, setuju Pak. Bukannya malah dibuka kemana-mana. Nah, itu menunjukkan ketidakmampuan dan tidak tanggung jawab. Nah, saya dulu, Jonas, waktu 2013, saya mau berhenti, Jonas. Nah, tapi almarhum Edi Wibowo berkata, berarti Pak Daud tidak tanggung jawab. Ya. Karena harus saya menyelesaikan sampai masa transisi. Sampai masa transisi selesai, sampai tugas selesai. Karena menurut pandangan saya, 8 bulan atau 7 bulan seorang presiden itu atau menteri tidak boleh mengambil suatu kebijakan yang sangat strategis. Kecuali bila ada perang atau kerusuhan atau huru-hara. Ya. Yang karena kasihan presiden yang gantiin kan nantinya kalau kebijakan itu sangat berbahaya gitu loh. Atau tidak sesuai dengan keinginan presiden selanjutnya gitu loh. Ya. Jadi kalau kita ini harus, kalau mengawali, katanya almarhum Edi Wibowo, harus menyelesaikan sampai akhir, apapun resikonya. Ya. Itu yang namanya tanggung jawab. Gimana, Jonas? Setuju Pak. Itu namanya apa, Jonas? Tanggung jawab. Nah, dan yang kedua, tidak boleh menjelek-jelekkan atau ngata-ngatain instansi atau lembaga yang kita pimpin. Ya. Itu tidak boleh. Itu menunjukkan bahwa kita tidak mampu itu. Ya. Sehingga mau cari kambing hitam. Nyari kesalahan. Nah, jadi kalau kita keluar atau mundur, itu bukan mundur karena tidak tanggung jawab, karena masa jabatan sudah selesai. Gimana menurut Jonas? Ya, setuju Pak. Jadi, nah itu yang namanya tanggung jawab. Itu pandangan saya sih, Jonas. Iya Pak Daud. Menurut Jonas gimana? Iya Pak, betul Pak, setuju Pak. Jadi ya, tanggung jawab itu harus diselesaikan dengan baik. Saya harus seperti kemarin debat
capres. Nah, itu sikap Pak Prabowo Subianto itu udah bener. Itu rahasia negara itu nggak boleh bocor. Oh, ya. Justru kalau itu bocor dia salah. Iya. Nah, jadi sikap dari Bapak Prabowo Subianto itu udah bener, udah tepat. Karena itu menyangkut rahasia negara, Pak ya. Pertahanan negara. Nah, kan kalau negara kita kelihatan kelemahannya, tahu rahasianya, negara Bahaya. asing mau nyerang itu. Ya, bahaya Pak ya. Bahaya. Logistiknya kita kuatnya berapa lama, rudalnya berapa, senjatanya apa, ketahuan semua. Wow, bahaya. 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 Dan seorang prajurit sejati militer itu sudah disumpah pasti tidak boleh membocorkan rahasia negara. Bahwa sampai mati tidak akan ngomong. Apapun resikonya ya Pak ya. Apapun resikonya. Karena itu rahasia negara. Nah, waktu saya lihat Pak Prabowo berkata itu ya benar. Nggak boleh itu. Itu rahasia negara itu. Sama karena itu halnya bisa tentang pertahanan loh. Ya. Sama halnya waktu Pak Daud masih dalam pengamanan presiden, semua rahasia itu juga nggak bisa bocor Pak ya. Dalam tugas. Kita disumpah sampai mati juga nggak boleh ngomong. Kalau yang saya bicarakan di media sosial ini kan yang biasa-biasa aja. Kelasnya bukan yang secret, yang sangat rahasia. Iya. Jadi nggak boleh seorang prajurit itu membocorkan rahasia negara. Selesai pasti, nggak boleh itu. Ya. Jadi Betul. dokumen itu, saya kan dulu kan sering bawa dokumen rahasia. Itu aja saya nggak boleh sampai dokumen itu jatuh ke tangan orang atau lupa. Itu dokumen saya pegang seperti nyawa saya. Ya. Dan Pak Daud harus menanggung segala resiko itu Pak ya. Mati pun siap. Gimana Jonas? Ya Pak. Itu prajurit sejati Pak ya. Iya. Jadi sikap dari Bapak Prabowo Subianto itu udah tepat. Ya Pak. Justru dia didesak apapun, dia berkata demikian itu tepat. Tetap nggak mau. Kalau dibuka bahaya. Ya. Ketahanan negara jadi bahaya. Senjata alat berat kita berapa, tanknya berapa, pesawatnya berapa, modelnya apa, rudalnya berapa. Itu dibongkar bahaya. Ya. Nggak boleh. Orang prajurit itu sampai mati tidak akan ngomong. Iya. Karena itulah jiwa korsa. Itu namanya, apalagi bicara logistik, peralatan perang, senjata dari mana. Itu rahasia, tidak boleh. Belinya dari mana, jalurnya gimana, senjatanya gimana, modelnya gimana. Nah itu kalau lawan yang tahu kan bahaya. Iya Pak. Nah, jadi kita harus membedakan antara sikap seorang patriotik, prajurit sejati, dengan seorang pengkhianat negara. Kalau pengkhianat negara, itu tukang buka rahasia negara. Nah itu pengkhianat. Ya. Karena negara sendiri. Nggak boleh. Seperti ada yang ngakunya orang Indonesia, sekarang ada di luar negeri, jelek-jelekin. Nah, pejabat negara kita atau orang kita yang ada di Indonesia, itu salah, itu pengkhianat. Ya. Itu namanya apa, Jonas? Pengkhianat. Pengkhianat negara itu, pengkhianatan itu. Dan seorang pengkhianat tidak pantas ada di Indonesia. Ya. Jadi nggak boleh kita ini jelek-jelekan negara kita tuh nggak boleh. Ya. Nah, kalau ada kelemahan negara kita,
kita harus berusaha bersatu memperbaiki, itu yang benar. Setuju, Pak. Bukan menjelek-jelekkan. Gimana menurut Jonas? Setuju, Pak. Harus saling mendukung untuk negara. Bukan saling menjatuhkan atau cari kesalahan jadi kambing hitam. Nah, harusnya debat capres, debat cawapres itu harusnya membicarakan program, visi, misi, tujuan, bukan saling serang kanan kiri. Betul. Setuju. Nah, kalau mau serang kanan kiri sekalian aja adu tinju. Betul? Betul. Sekalian apa, Jonas? Adu tinju. Nah, jadi lebih baik apa? Membicarakan program, membicarakan visi, membicarakan langkah-langkah ke depan. Kalau jadi presiden, kalau jadi cawapres, yang perlu diperbaiki apa, tujuannya apa, programnya apa, visinya apa, untuk masyarakat itu gimana. Nah, itu harus jelas. Setuju, Pak. Kalau misi perubahan, mau yang dirubah apa, yang mau dirombak apa, tujuannya apa, misinya apa, programnya apa, kekuatan hukumnya apa, prosedurnya gimana. Nah, itu penting. Setuju, Pak. Atau yang kedua, program untuk melanjutkan, yang perlu diperbaiki apa, sistemnya, bisa disempurnakan gimana, visinya ke depan, digital atau tetap online atau offline, atau programnya gimana, masalah perpajakan diperbaiki, independen atau bagaimana, pertahanan gimana, cara penyempurnaan kelanjutan dari presiden yang sekarang ini gimana, penyempurnaannya gimana. Karena saya perhatikan Pak Jokowi dalam program pembangunannya udah bagus. Iya. Hanya perlu apa? Untuk menyelesaikan, menyempurnakan, memperbaiki yang belum selesai. Betul? Betul. Jadi harusnya debat capres cawapres itu bicara tentang program. Bukan saling serang, saling menjatuhkan gitu, Pak ya. Kalau saling serang kanan kiri, saling menjatuhkan, ya di dalam ring tinju. Betul? Betul. Betul? Betul. Tapi ngomong-ngomong Pak Daud cocok jadi menteri deh. Wah, saya tidak mau, Jonas. Karena saya tidak ada potensi di situ. Oh, Pak Daud ini banyak potensi, banyak talenta tersembunyi aja. Karena Jonas dulu itu saya itu bagian lapangan selalu jadi pengawal, Jonas. Justru itu banyak pengalaman Pak Daud. Jadi atasannya kan dulu, atasan saya kan almarhum Ibu Ani Yudhoyono sama almarhum Edi Wibowo. Nah, kalau kawan saya yang selalu bicara, ngobrol sama saya untuk membuat wawasan saya terbuka itu Letnan Jenderal Romulus Simbolon. Nah, beliau itu sekretaris Dewan Penasihat Presiden era Pak SBY. Nah, zaman itu kan saya selalu konsultasi, dan setelah itu selalu connect untuk hubungan antara dia waktu dia kan di kantor, saya di lapangan, itu aja, Jonas. Iya. Jadi operasi-operasi khusus ya pernah ngalami gitu loh. Jadi sebenarnya itu untuk menjadi seorang menteri itu harus siap menyelesaikan sampai selesai. Iya. Kan dia kan ada program. Betul, pasti. Dan dia ada rencana. Ya. Dan dia menjalankan rencana dan programnya. Nah, itu harus sampai selesai, Jonas. Ya. Dan tahun ini nggak boleh berhenti di tengah jalan, cuci tangan, jelek-jelekin. Nah, itu salah. Kenapa? Artinya kamu gagal. Artinya gagal cari kambing hitam, ngerti maksudnya? Iya. Gagal cari apa, Jonas? Kambing hitam. Nggak boleh itu, Jonas. Nggak itu boleh. pantang bagi seorang negarawan. Ya. Kalau Edibo ngomong kalau kita naik harus siap turun. Makanya ada kata-kata Edibo yang
ditanamkan dalam hidup saya. Di dalam tugas lebih baik pulang nama daripada gagal menyelesaikan tugas. Wah. Nah, itu moto dari Edi Wibowo. Kalau tugas, saya suruh ingetin kata-kata itu. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam menjalankan tugas. Karena air mata dan darah tidak bisa membayar kegagalan itu. Waduh. Nah, itu namanya sebagai seorang prajurit komando. Oh, itu kayak orang Jepang itu, Pak ya. Jadi kalau kita ini dikasih tugas ya harus sampai selesai. Jangan kita bikin rencana sendiri, program sendiri, omong kanan kiri kali ini, begitu kelihatannya nggak mampu, mau mundur, cari kambing hitam, jelekin programnya sendiri, kan lucu. Gimana menurut Jonas? Iya, Pak, emang nggak boleh, harusnya diselesaikan dengan baik sampai selesai. Nah, jadi apalagi Menteri Keuangan, nah itu harus menyelesaikan masa transisi sampai selesai. Iya. Nah, itu Menteri Keuangan, menteri-menteri. Karena apa? Ini berhubungan dengan negara dan rakyat Indonesia, Jonas. Iya. Harusnya mikir kepentingan rakyat. Kepentingan pribadi harus ditanggalkan untuk kepentingan bangsa. Iya. Gimana menurut Jonas? Betul, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Harus kepentingan. Makanya dalam moto dari Almarhum Edi Wibowo ngomong apa? Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Karena kegagalan tidak bisa dibayar dengan air mata dan darah. Dan itu untuk menjadi timnya itu tidak ada kata lain selain siap, Pak ya. Siap dan mati untuk negara. Siap melakukan tugas. Nah, saya harap menteri-menteri yang saat ini mendengarkan media sosial, pembicaraan saya ini mengingatkan untuk kepentingan negara, selesaikan dengan baik, tugas dengan baik. Untuk rakyat dan negara. Karena itu menyangkut rakyat Indonesia. Ya, Pak. Dan pesan saya, jangan menjelek-jelekan lembaga atau instansi yang dipimpinnya. Itu namanya bukan seorang negarawan. Ya. Harusnya dia memperbaiki, menyelesaikan programnya, lembaga, instansi yang dipimpinnya sampai selesai. Betul? Betul. Itu namanya tanggung jawab. Ya. Makanya Edi Wibowo selalu berkata kalau ngasih saya tugas, dia ngomong, prajurit komando. Perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita. Nah itu. Ya. Nah, lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Seperti saya ini, Jonas ya, kita ini ada di bawah sumpah untuk menjaga keluarga Bapak Presiden SBY. Nah, sampai sekarang pun saya itu tetap baik dan menjaga hubungan, menjaga Agus Harimukti Yudhoyono dan Mas Ibas. Ya. Mas Ibas itu sampai sekarang masih komunikasi dengan saya. Boleh ditanyakan bagaimana saya memegang sumpah. Ya. Nah, sekalipun almarhum Ibu Ani dan almarhum Edi Wibowo yang menyumpah saya supaya saya sumpah, dua ini sudah meninggal pun saya tetap memegang sumpah sebagai seorang prajurit. Iya, Bang. Sekalipun saya bukan militer dan satu-satunya sipil. Saya bukan militer dan satu-satunya sipil. Ya, waktu itu bisa masuk ke dalam tim pengamanan. Nah, jadi saya dipilih di antara 200 juta manusia kan berarti, Jonas.
Satu-satunya apa? Sipil di antara pasukan elitnya elit. Nah, itu kan luar biasa, Pak. Dan disumpah untuk menjaga keluarga presiden sampai akhir hayat saya. Ya, dan ini harus dipahami. Jadi sekalipun almarhum Ibu Ani sudah meninggal, Jenderal Edi Wibowo sudah meninggal, tetap saya menjaga kedua putra Ibu. Ya. Termasuk untuk komunikasi kemarin antara Demokrat dengan Gerindra pun saya maju ke depan, Jonas. Oh, Untuk mempersiapkan jalan untuk dua putra Ibu. oh. Nah, itulah yang namanya itu prajurit sejati, Jonas. Ya, karena Pak Daud punya integritas tinggi dan tanggung jawab. Karena sebelum almarhum Ibu Ani meninggal, dia memberi saya perintah, memberi saya wasiat. Ya, Itu di Kuningan waktu itu, Jonas, sama almarhum Edi Wibowo. ya ini jarang diketahui banyak orang ya. Jadi ini harus dipahami ya bahwa Pak Daud ini ada di bawah sumpah gitu ya. Harus Jadi menjalankan tugas. bagaimanapun terjadi pun tetap dua putra Ibu tetap akan saya jaga dan saya lindungi, Jonas. Ya, Dan kedua, melindungi dan memberi jalan supaya putra Ibu ini aman semua, Jonas. iya, Pak. Jangan kita ini hanya ikut waktu beliau jadi presiden, setelah tidak jadi presiden cabut, kan beda. Semua orang bisa, Jonas. Ya, dan rata-rata umumnya seperti itu. Tanya sama Mas Ibas, Ibas. Edi Baskoro. Sampai sekarang saya connect, Mas Ibas ada masalah apapun, saya siap untuk Pak Daud ini langsung saya jalankan, Jonas. Ya, Termasuk komunikasi dengan Gerindra dan dengan Gleni Kairupan, termasuk dengan tim sukses dari Mas Gibran, tetap, Jonas. ya Pak Daud. Karena apa? Itu tanggung jawab saya sebagai seorang pengawal yang ditugaskan almarhum untuk kedua putranya. Ya. Dan ini adalah loyalitas dan integritas Pak Daud. Ya. Iya. Dan misalnya Mas Ibas atau Mas Ahaye ngomong sudah tidak perlu saya lagi, nah baru saya terbebas dari situ semua, Jonas. Ya. Ngerti, Jonas? Paham, Pak. Jadi kalau saya ngomong Pak Daud selesai tugas ya, berakhir ya sampai sini aja. Tugas Pak Daud ya selesai udah. Makanya satu-satunya sipil yang terpilih karena mempunyai integritas yang kuat. Sama Pak Gilbert pun saya tidak pernah pindah gereja. Oh, ya, loyalitas Pak Apa, Daud. Jonas? Tidak pernah pindah gereja. Dan tidak pernah pindah pendeta. Sekalipun Pak Gilbert ada masalah apapun, saya tetap sama Pak Gilbert. Saya ngomong Pak Gilbert, kalau Pak Gilbert ada masalah kan saya ngomong, saya tidak perlu tahu masalah Pak Gilbert, yang penting saya nyelamatin Pak Gilbert, ngamanin Pak Gilbert, itu tugas saya. Ya. Jadi pada Setiap waktu saya ngomong sama pendeta Gilbert, saya ngomong, Pak Gilbert, yang saya tahu tugas saya apa, saya lakukan. Entah Pak Gilbert salah atau benar, itu bukan urusan saya. Wah, Urusan saya adalah melindungi, menyelamatkan, menjaga Pak Gilbert supaya aman. Itu aja. wah, luar biasa. Dengan urusan-urusan pribadi itu bukan urusan saya. Ya, Termasuk dengan Mas Ibas sama Mas Ahaye. ya Pak. Kan komunikasi dengan Gleni Kairupan, salah satu orang pentingnya Gerindra kan komunikasi sama saya, Jonas.
Iya, Pak. Pak Glenny itu Dan ya. mengatur pertemuan-pertemuan kan juga sama saya, Jonas. Oh, Dengan Glenny Kerupan. Jadi Jonas perlu tahu bahwa kalau saya pasti akan jaga dan lindungi dua putra ibu iya. dan memberikan jalan untuk dua putra ibu juga. Iya. Urusan salah atau benar itu bukan urusan saya. Iya. Yang penting saya menjaga dua putra ibu aman dan terjaga dengan baik. Iya. Sampai sekarang, Jonas. Karena memang sudah dapat pesan juga dari almarhum, ya kan, Pak? Ya, makanya kalau Mas Ibas ada apa-apa, pasti kontak saya. Iya, Pak. Nah, kalau ada apa-apa, oh Pak Daud gini nih, langsung kontak saya pasti. Iya. Karena beliau kan tahu saya pengawalnya ibu. Ya, sudah sekian lama jadi pengawalnya. Sudah puluhan tahun. Nah, jadi itu yang namanya itu adalah prioritas, otoritas, legalitas, gitu. Loyalitas. Loyalitas, integritas. Ya. Nah, jadi kalau saya ditanya, Pak Daud orang partai bukan? Bukan. Ya, Saya bukan banyak orang partai, Jonas. Banyak yang berasumsi mengira Pak Daud ini dari partai, tapi bukan sebenarnya, karena ada di bawah sumpah, ya, karena menunjukkan loyalitasnya, karena mau menunjukkan integritasnya. Kalau saya di bawah sumpah, saya hanya tugasnya menjaga dua putra ibu. Ya. Supaya tetap terjaga dengan aman. Ya, Pak. Setuju, Pak. Ya. Wah, ini jiwa yang seperti itu jarang, Pak. Jiwa yang seperti Pak Daud, loyalitasnya yang kuat dan prinsipnya yang kuat itu jarang sekali. Nah, jadi sama saya ini, waktu sama Glenny Kerupan, saya ngomong, kalau nggak percaya tanya sama Glenny. Karena dia sahabat saya, toh. Glenn, saya tidak pilih Prabowo, saya tidak pilih siapa itu Anies, saya tidak pilih Ganjar. Nah, Pak Daud pilih siapa? Saya pilih Glenny Kerupan. Loh, kenapa? Karena sahabat saya. Glenny mau kemana, gua ikut. Dia kaget ketawa cekikian. Karena Glenny Kerupan itu sahabat saya hampir 20 tahun, Jonas. Waduh, udah lama ya. Jadi dia tanya, kau pilih siapa? Saya tidak pilih Prabowo, saya tidak pilih Anies, dan tidak pilih Ganjar. Nah, tapi pilih siapa? Pilih Glenny Kerupan. Artinya, Glenn, kamu maunya apa? Gua ikut. Jadi kalau Glenny ngomong, kamu kesini Daud, kan temen ini, ikut saya Glenn. Pokoknya gua ikut lo gitu. Saya ikut Glenny aja, gua nggak ikut mana-mana. Makanya Glenny sama saya ketawa cekikian. Dia udah ikut mana-mana, ikut gua katanya. Iya. Karena sama-sama pernah tugas. Iya. Maijen Glenny Kerupan ya. Maijen, Pak ya. Purnawirawan, Pak ya. Maijen. Iya. Makanya dia tanya sama saya, Daud, kamu pilih siapa? Saya tidak pilih Anies, tidak pilih Prabowo, tidak pilih Ganjar. Dan saya tidak dukung mereka juga. Saya pilih dan dukung Glenny Kerupan. Dia ketawa cekikian. Pokoknya Glenn, kamu nyuruh saya pilih apa, ikut saya gitu. Karena apa? Karena kamu sahabat saya gitu. Ya. Kan kita ini lebih menghargai persahabatan, Jonas. Ya. Kalau Pak Daud jadi kandidat, saya juga memilih Pak Daud, apapun yang terjadi.
Saya tidak mau jadi pejabat, tidak mau jadi menteri, karena tidak ada milih saya juga. Saya milih Pak, saya kan sahabat Pak Daud. Jadi Jonas, jadi kalau pandangan saya seperti itu. Oke, kita tanya jawab Jonas. Oke Pak. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.